Samas milenial, mengubah potensi menjadi prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial, Samas mengubah potensi menjadi prestasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang hebat-hebat. Nah, sudah ada ibu-ibu ini. Nah, sebelumnya kan podcast Samas ini sudah lama nggak bersua. Sekali bersua, saya tidak tanggung-tanggung ini mendatangkan seorang bintang tamu. Siapa beliau dan apa yang akan kita bahas? Dari pakaian-pakaian kami nih, pasti Sobat Samas milenial di rumah pasti sudah mengira, pasti bisa menebak-nebak tema apa yang akan kita bawakan. Temanya yaitu Dharma Wanita Persatuan. Nah, beliau yang di samping-samping saya ini adalah merupakan ibu-ibu hebat. Salah satunya ada Ibu Ramli. Nah, ini merupakan ketua DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Kemudian di samping beliau itu ada Ibu Erna Sarbowo, kemudian di sampingnya Ibu Erna ada Ibu Rose Marji. Nah, Ibu Rose ini merupakan Ketua DWP SMA Negeri 1 Buncu. Nah, sebelumnya saya akan berbincang-bincang dulu nih dengan Ibu yang cantik sekali. Selamat siang Ibu Ramli. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah terlihat ya segar, sehat, cantik pula. Waduh. Bu, ini kan sobat milenial sama milenial ini belum tahu siapa sih yang di samping saya ini. Beliau menjabat sebagai apa? Mau berbicara di sini tentang apa? Saya boleh berkenalan dulu, Nje, Bu? Boleh dengan senang hati. Nah, kan kalau saya bicara tentang Ibu Ramli berarti pasti ini istrinya Pak Ramli, nggih toh Bu? Iya. Nah, tapi saya belum tahu nama aslinya Ibu Ramli ini siapa gitu. Siap. Kenalkan dulu nggih Bu, Ibu siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyudina Widari Ramli. Saya sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Oke. Wah, sudah panjang namanya juga ternyata indah loh. Bukan hanya Ibu Ramli saja, tetapi ada Ibu Dina panggilannya. Wah, Dina Widari panggilannya, Dina Ibu Dina Widari. Wah, indah sekali namanya ya. Bu Dina, nih kan saya akan membahas tentang di era milenial ini kan wanita juga banyak yang berkarir Nggih, Bu Nggih. Salah satunya mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu sebelum jadi ibu ini sebelumnya pendidikannya di mana, pernah bekerja atau tidak begitu Bu? Saya memang pendidikan terakhir saya yaitu sarjana sosial. Oh, sarjana sosial politik dari UI. Saya mengambil konsentrasinya administrasi niaga. Jadi bisnis ini lebih ke bisnis. Jadi itu, dan sebelum saya mengikuti tugas Bapak, saya memang bekerja. Wanita karir ya berarti Bu? Ya, bekerja dan berusaha wira swasta juga. Jadi banyak nih Mbak. Kalau diceritain nanti 2 hari 2 malam. Ini multi talent ini, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga loh ternyata teman-teman. Iya, saya hanya berpikir bahwa waktu itu jangan dibuang sia-sia dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Wah, ini bisa inspiratif sekali loh buat sobat Samas di manapun berada. Ternyata jadi wanita itu tidak tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga loh ya. Ternyata juga bisa berkarir jadi wirausaha, pendidikan tinggi, begitu nggih Bu nggih? Ya. Ini kalau saya kalau orang-orang kan ya kalau ibunya TNI kan Ibu Persir. Kalau ibunya Ibu Bayangkari kan kalau ibunya polisi kan Ibu Bayangkari. Nah, kalau ASN itu kan namanya Dharma Wanita Persatuan. Bu, sebelum saya ngomongkan ke Dharma Wanitanya, kok saya ini penasaran juga itu. Penasaran. Ini logatnya berbeda itu dengan saya. Saya lebih medok-medok Saya bisa juga loh dimedok-medokin loh. Oh, bisa. Aslinya ini saya kebetulan kami Pak Ramli dan saya adalah orang Aceh. Aceh. Tapi kami tinggal di Jakarta. Dia maksudnya bersekolah sampai besar sampai menikah baru pindah ke Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Gitu. Jadi sudah
terkontaminasi. Bahasanya juga sudah campur aduk ya, tapi tetap aja ya logatnya nggak bisa hilang ya. Iya. Saya mungkin juga akan terlihat dedenya itu ya medok banget ya. Nah itu Bu. Tadi ngomongkan ke Dharma Wanita. Nah Bu, jenengan itu kan kalau saya ngomongkan jenengan tidak apa-apa nggih Bu. Oh, enggak apa-apa. Rapopo. Iya. Aku rapopo. Nah, jenengan ini kan ibunya para ibu-ibu. Ibunya para ibuibunya kan banyak nih gitu. Tadi sudah lomba kudapan makanan merah putih. Nah, ada banyak ibu-ibu. Gimana sih Bu bisa mengemban tugas, bisa ngemong para ibu-ibu? Padahal kan kalau yang diviralkan itu kan pasti emak-emak kok dilawan. Nah, ini ketuanya loh. Ketuanya para emak-emak berarti nggih kamu. Bagaimana panjenengan bisa mengemban tugas dengan baik, kemudian mendampingi Bapak sampai puncak karirnya sampai seperti ini itu bagaimana Bu? Bisa sampai seperti ini gitu Bu. Ya, alhamdulillah kami diberi kepercayaan ya Mbak ya. Ini kami anggap ini kepercayaan. Dan itu juga kami ini petugas dari provinsi harus ke daerah. Nah, yang pertama kali yang memang harus dipegang oleh kami yang sebagai petugas ini yaitu pertama niat. Nah, niat dulu. Kalau niat dan ditambah lagi dengan rasa. Rasa itu dengan kasih sayang ya kan Bu, karena semua orang tuh pasti punya rasa kecintaan tuh besar, pasti punya gitu. Nah, itu yang saya mungkin sebagian orang melihat saya tuh kok gini kok gitu, tapi saya pikir itulah ininya saya gayanya saya seperti itu, karena saya bilang jadi saya nun sewu waktu bekerja juga saya selalu menerapkan yang namanya manajemen kasih sayang. Jadi manajemen kasih sayang itu memang tidak bisa kita kalau pekerjaan tuh misalnya karyawan salah, kamu gini skor kan tidak. Tetap kita tanya dulu apa sebab dan musababnya, baru kita ambil yang terbaiknya seperti apa. Sama seperti ini ya Mbak bilang tadi, saya ibunya emak-emak. Para emak-emak berapa ratus Bu? Kurang lebih tuh banyak kan? Banyak sekali. Nah itu saya memang harus belajar mendalami jiwa-jiwa masing-masing, terutama ketua-ketuanya dulu. Kira-kira apa kekurangan beliau, apa kelebihan beliau, baru kita rasakan. Itu rasakan. Akhirnya bisa menyelami, bisa bekerja dengan nyaman, enak, harmonis gitu nggih Bu. Wah, hebat loh sama milenial. Yang pertama ternyata harus niat. Kalau niat apapun juga jadi enak gitu. Kemudian kalau ada rasa kasih sayang ketika kita diminta untuk dibantu, orang juga tidak merasa keberatan begitu kalau ada rasa sayang tulus. Nah, saya juga ingin membaca Bu. Ini ada Q&A. Q&A, question and answer. Ada pertanyaan dari para ibu-ibu ini. Nih. Yang pertama ini tadi. Nah, ini Bu. Bagaimana Bu cara membagi waktu antara mengurus keluarga, mendidik anak, mendampingi suami yang juga panjenengan ini katanya wanita karir juga. Bagaimana Bu membagi waktunya? Kan ini saya juga termasuk ibu muda. Saya juga butuh pengalaman, bisa belajar dari Ibu Dina Widari. Untuk membagi waktu, saya rasa memang hidup ini harus ada segi prioritas, pasti harus ada. Nah, karena hakikatnya seorang ibu itu memang mengabdi kepada suami dan anak-anak, memang itu yang utama. Nah, kebetulan mungkin saya revisi sedikit bahwa saya 2017 sudah tidak bekerja. 2017 jadi sudah tidak bekerja, tapi saya berwirausaha. Tapi berarti masih ada tetap ada kegiatan kan? Saya anggap manusia itu tidak bisa hidup diam, harus tetap bergerak, menggali potensi. Nah, jadi kalau untuk membagi itu saya harus memprioritaskan dulu anak. Anak, suami, keluarga dulu berarti. Karena kalau Bapak otomatis kan di Kediri. Kalau kami kan ada rumah tinggal juga di Surabaya dan anak-anak. Jadi memang saya kebetulan kalau ke Kediri itu hanya kalau ada tugas ke sini. Jadi saya prioritaskan, kami berbagi tugas dengan Bapak. Nah, di samping sela-sela itu barulah saya memfokuskan kepada Dharma Wanita. Karena menurut saya Dharma Wanita ini sudah menjadi bagian hidup saya, dalam arti saya harus memberikan waktu
prioritas juga untuk mereka. Iya. Itu dan selanjutnya baru di sela-sela itu baru saya berwirausaha. Kebetulan wirausaha saya itu di bidang aksesoris yang tidak memerlukan waktu yang lama, dimanapun saya bisa bekerja. Itu aja. Berarti ada skala prioritas itu yang diutamakan untuk Ibu Ramli. Bisa kita contoh ini sebagai generasi muda, apalagi sebagai new mom. Kemudian saya juga berkarir. Ini bagaimana saya bisa membagi waktu antara keluarga dengan karir saya biar bisa jalan dengan baik. Kemudian suami juga karirnya terurus. Nah, saya tadi sudah dijawab loh ya sama milenial Q&A yang pertama. Nah ini Bu, Q&A, questionnya yang selanjutnya ini Bu, ada yang kepo-kepo, kata-katanya kepo ini. Apa saja sih Bu tips dan triknya Ibu mendampingi Bapak hingga sampai puncaknya ini Ibu masih Bapak juga masih terurus, kemudian panjenengan juga seger kuat, gesit saya lihat. Seger banget ya malah. Ya itu tadi sama sih sebetulnya bahwa memang ya rumah tangga pasti ada pasang surut ya Bu, ya pasti ada. Tapi karena yang berkaitan dengan karir ya mungkin maksud gini, saya selalu berprinsip dan mungkin saya pernah juga berbicara kepada ibu-ibu waktu perkenalan pertama bahwa bagi seorang istri yang mendampingi suami berkarir itu selain mendampingi secara fisik juga merupakan tim doa. Jadi doa istri itu kekuatan doa. Jadi suami melangkah keluar itu kita doanya harus kencang. Apapun ininya ya istilahnya suami dan anak lah ya. Tapi maksud saya doa. Jadi tim itu dan saya memang kebetulan Bapak dengan saya juga terbuka lah dan segala itu. Jadi saya selalu menyupport beliau apapun dan itu saya juga terapkan ke ibu-ibu bahwa kita ini berdharma wanita itu bukan sekedar datang kumpul pulang tapi ada manfaat di situ, bertemu dengan teman-teman, bersosialisasi, berbagi pengalaman kan. Jadi ya itu yang saya terapkan kepada teman-teman semua gitu. Saya suka sekali tertarik sekali dengan apa yang disampaikan teman-teman. Bu, saya boleh lanjut lagi nggih Bu? Ya boleh, monggo. Ini Q&A-nya yang ketiga. Bu, apa Ibu pernah mengalami kendala atau masalah dalam menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sebagai ketua Dharma Wanita? Ada kendalanya tidak Bu? Pasti. Ini tadi kan ngomongkan yang enak-enak aja ya pasti. Tahu-taunya Pak Ramli sudah jadi kepala cabang dinas pendidikan wilayah Kediri. Nah, pastinya sampai puncaknya Bapak itu pasti panjenengan juga support selalu gitu. Nah, ada nggak kendalanya di situ Bu? Sebelum saya mengenal kendala, karena kami bukan orang Jawa asli, kami merasa sama Bapak ini sudah diterima dengan baik oleh teman-teman dimanapun, dalam arti di wilayah Jawa aja kami udah bersyukur. Nah berarti kami diterima ya kan. Nah seperti kata pepatah bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Berarti kan kita harus menyesuaikan keadaan. Nah kalau kendala, setiap daerah punya kendala. Ya pasti, dan itu saya mengatasinya memang selalu berdiskusi dengan Bapak. Karena saya merasa saya ini jadi begini karena Bapak, dan saya secara struktural Bapak itu penasehat Dharma Wanita. Jadi otomatis saya apapun, sekecil apapun saya ceritakan. Karena nggak bisa ibu-ibu berjalan sendiri, nggak bisa. Apalagi soal duit. Kalau mau kegiatan minta Bapak. Jadi saya ya itu kendala banyak banget dan berbagai macam. Nanti ya mungkin nggak bisa dijelaskan. Maksudnya gini, ada sesuatu yang kadang-kadang yang bikin kita gemes sebetulnya. Tapi karena tapi selalu saya calling down, saya pikir gini, pasti karena mereka tidak kenal siapa saya dan bagaimana, jadi mereka berpikir negatif. Nah itu yang perlu saya, tapi tetap manajemen kasih sayang saya pakai. Manajemen kasih sayang, cool down, kemudian baru memutuskan bagaimana bertindak begitu ya Bu. Nah, ini pertanyaannya tinggal yang terakhir ini. Terakhir ya, cepet ya. Cepet. Sebelum itu saya juga mau kenal dong. Ini sudah dibawakan sebuah buku karya dari Ibu Dina Widari. Ini kira-kira kalau saya mau beli di mana, kemudian
teman-teman mungkin bukan ini kan sama milenial juga pengen tahu, mungkin ini tadi kan dari perbincangannya mungkin tertarik kok ibu ini merupakan ibu yang inspiratif, saya pengen tahu dong beliaunya itu sebetulnya bagaimana. Gitu ya. Ini bisa dikenalkan juga Bu? Ini merupakan buku mengenai kegiatan saya dalam berdharma wanita. Kebetulan sebelum di Kediri kami berdinas di Blitar. Jadi di Blitar juga Dharma Wanita juga Bu? Iya. Nah ini kumpulannya di situ. Kenapa saya berani menawarkan ke teman-teman semua? Karena di sini bukan menampilkan Blitarnya, tapi kegiatan saya. Karena di sini ada pelatihan yang saya berikan setiap saya melakukan kegiatan pertemuan Dharma Wanita di setiap sekolah. Nah, kan kebetulan sebagai informasi saja, Bapak sudah berdinas di 4 kota. Jadi Kota Malang, Kabupaten Malang, Blitar, dan Kediri. Mungkin kalau untuk Kediri saya harus lebih mendalami lagi, dan kebetulan jumlah sekolahnya banyak. Paling banyak. Kalau di Blitar kan hanya 20, ini 33. Ini kan saya harus sekolah. Nah, tapi yang jelas buku ini insya Allah memberi inspiratif, karena di sini ada resep-resep masakan, cara membuat aksesoris, dan kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di sini. Dan alhamdulillah didukung oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi, dan Bapak Kadis juga, Kepala Dinas juga. Monggo, kalau mau ini boleh menghubungi Dharma Wanita ya Bu. Kediri boleh nanti kalau mau. Saya boleh menebak Bu? Apa? Saya boleh menebak. Boleh, apa tuh? Hobinya Ibu berarti memasak? Semua, nanti kalau tanya banyak ya, hobi saya banyak. Hobinya banyak. Tadi saya mendengar memasak ada, kemudian membuat aksesoris ada. Kemudian buku ini kan tidak mungkin akan terbit kalau tidak menulis. Mungkin ini salah satu keahlian juga. Hobi juga ya Bu ya? Hobi dalam arti kayaknya turunan. Bapak saya hobi menulis buku. Nah, kebetulan beliau memang dulu sibuk sekali, tapi berkas bukunya tuh banyak, dan dulu saya yang bagian ngetik dulu. Nah, tapi ya itu tadi karena kondisi ya Bu, jadi tidak sempat dibukukan. Jadi ini sebetulnya persembahan buat bapak saya. Jadi bahwa saya sudah persembahan bahwa anaknya bisa menulis buku juga. Yang banyak Bu, bahannya tuh banyak yang dia buat. Tapi ya itu tadi dia juga penulis lagu, tapi lagu daerah. Iya gitu. Jadi ini memang titik awal saya belajar menulis lagi, tapi karena kesibukan saya belum sempet gitu. Saya juga rasanya kayak diketok sama Bu Ramli. Di sini itu merias juga ada Mbak, merias ada juga di sini. Kita saya juga merias mata juga dulu. Jadi semua Mbak, guru SMK juga. Ternyata guru SMK. Aduh, empat. Jadi memang semua deh saya coba. Mana yang kira-kira passion saya di mana itu saya kembangkan. Harus mencoba gitu. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu. Saya berarti harus bisa ya mencoba apapun. Saya juga terpukul ini tadi gara-gara ternyata Ibu Kacap loh ini. Kemudian bisa berkarya loh, bisa memasak, bisa ini. Saya juga seorang guru Bu, guru bahasa Indonesia. Ini juga salah satu inspirasi saya. Saya harus bisa menghasilkan sebuah buku. Oke. Makasih ya Bu inspirasinya. Kemarin gak ikut best practice ya? Nggak ikut. Gara-gara cuti Bu Mas Yan. Iya. Mungkin kesempatan lainnya. Oke, siap. Nah, ini Bu, ini yang pertanyaan terakhir teman-teman untuk Ibu Ramli. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan ibu-ibu hebat selanjutnya. Ini yang terakhir Bu. Ibu, apa pesannya untuk para ibu-ibu di era milenial yang mungkin juga bekerja seperti saya, berkarir juga? Pesan Ibu kepada sama milenial yang ada di rumah itu seperti apa? Kepada ibu-ibu yang hebat-hebat di luar sana, teruslah berkarir, berkreativitas tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai istri dan seorang ibu. Ya, karena apapun ceritanya keluarga yang hebat itu tergantung dari ibu. Ya, itu aja pesan saya. Tetap berkreativitas aja deh, bahwa peluang tuh banyak dan luas. Jangan siakan kesempatan yang ada. Itu aja. Jangan menyanyiakan kesempatan yang ada. Kemudian tetap berkarya, begitu ya Ibu ya? Iya. Mungkin kalau dari pesan dari Ibu Erna mungkin untuk para ibu-ibu yang ada di rumah, untuk sama milenial juga ada ibu-ibu hebat yang didatangkan ini jauh-jauh. Mungkin pesannya apa Ibu? Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga
bekerja juga, berkarir juga. Ya, saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Grogol. Kemudian untuk ibu-ibu saya kira juga banyak yang berkarir. Teruskan karir, kita bagi waktu untuk keluarga, untuk karir, juga untuk karir suami. Antara lain adalah kita aktif di Dharma Wanita. Gitu, iya. Terima kasih Ibu Erna ini. Nah, selanjutnya Ibu Marji, apa pesannya untuk para ibu-ibu di era milenial sekarang ini biar tetap bisa berkarya? Dapat giliran ya Mbak. Iya. Okay. Tidak hanya mendampingi Ibu Ramli loh Bu. Bagi saya yang utama itu adalah kesehatan. Orang kalau nggak sehat nggak bisa melakukan yang lain ya, berkarya dan yang lainnya. Satu sehat. Yeah. Yang kedua minutnya harus imbang, mengatur waktunya untuk gitu. keluarga, untuk anak-anak, untuk karir suami, untuk kita karir sendiri. Ya, itu juga harus yang utama itu. Iya. Terima kasih Ibu Ramli, terima kasih kepada Bu Erna, terima kasih kepada Bu Marji telah memberikan ilmu-ilmu yang mungkin belum pernah kita alami di era milenial sekarang ini ya. Saya juga yang mungkin belum pernah di masanya Ibu, saya juga bisa mendapatkan pelajaran apa saja yang mungkin nanti akan saya terapkan di keluarga saya, di karir saya. Nah, Samas Milenial, cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Samas Milenial, mengubah potensi menjadi prestasi. Yeay, terima kasih Ibu. Sama-sama. Samas Milenial, mengubah potensi menjadi prestasi.